kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dari jalan gelap menuju jalan yang terang, yaitu agama Islam. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah berkenan hadir di acara ini. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berikutnya, perkenalkan nama saya dari Tuti Jualita, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Mojokerto yang menjadi SDN Purwotengah. Untuk selanjutnya, mengapa budaya positif perlu di sekolah kita? Mengapa budaya positif perlu ada di sekolah kita? Bapak Ibu, ada yang bisa? Iya, Bu Cucu. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab. Alasan mengapa budaya positif perlu kita laksanakan yaitu untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Terima kasih, betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Cucu. Yang selanjutnya, konsep inti budaya positif ada 6, yaitu positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman, penghargaan restitusi. Yang ketiga, kebutuhan dasar. Yang keempat, posisi kontrol restitusi. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah, di sini ada Anda di sini ada permasalahan, yaitu si A dan si B. Ini Bapak dan Ibu berpasangan dua-dua, yang satu menjadi si A dan yang satu menjadi si B. Tugas si A yaitu menghafalkan salah satu tangan, yang di dalam tangannya itu terdapat rahasia yang tidak boleh diketahui oleh temannya atau orang lain. Sedangkan si B ini menjadi teman yang berusaha untuk membuka tangan si A. Ayo Bapak dan Ibu, silakan berperan menjadi si A dan si B. Berusaha membuka. Selanjutnya, nah, setelah Bapak dan
berperan sebagai si A dan si B yang menjadi yang bisa mengontrol diri panjenengan adalah diri kita sendiri ya. Itu tadi siapa tadi yang menjadi si A? Si A yang begitu ya, yang si B bukan yang seperti ya. Sudah tadi berhasil apa tidak membujuk-bujuk itu untuk membuka tangannya? Itu dipaksa ya, dipaksa sekali. Nah, berarti yang dapat mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Berarti orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan yang kita genggam. Ilusi guru mengontrol murid, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol untuk menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Berarti yang Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, disiplin positif. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sesungguhnya berbeda karena disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir yang kalau perlu tidak digunakan sama sekali dalam budaya kita. Menurut Ki Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Karena motivasi intrinsik itu berasal dari diri anak sendiri. Kalau ekstrinsik itu motivasi dari luar ya. Bapak Ibu, selanjutnya nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan yaitu profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa
bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. IBO sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sekarang yang keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu berarti motivasi eksternal ya. Nomor dua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah motivasi internal. Motivasi internal itu bertujuan disiplin positif. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini hukuman tidak terencana. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Itu hukuman. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tidak dibuat tidak nyaman. Sikap guru terlalu memonitor murid, itu konsekuensi. Kalau restitusi ini Bapak Ibu baru mendengarnya ya. Saya juga baru mendapatkan dari guru penggerak ini tentang restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri dari kesalahannya. Hukuman, konsekuensi. Nah, di sini ada kuis kahot. Monggo Bapak Ibu mengikuti kuis. Monggo masuk ke dalam. Bapak Ibu disiapkan HP-nya, siap bergabung. Nah, itu pin game-nya 622 63
81. Ayo, itu sudah ada yang masuk. V AW DSD 103 DBS. Namanya bagus sekali ya Bapak Ibu. DBS V AW DSD OK dan 103 103. Ayo dimulai deh. 1, 2, 3. Kuis hukuman dan konsekuensi. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Kuis dimulai. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Itu termasuk hukuman, konsekuensi, restitusi atau peraturan. Siapa yang betul? Coba dilihat. Saya salah Bu. Saya salah Bu. Yang betul adalah Bu CBS. CBS adalah Bu Cucu Bunga Sevita. Tepuk tangan untuk Bu Cucu Bunga Sevita. Sekarang kuis yang kedua. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu termasuk konsekuensi peraturan hukuman atau restitusi. Iya, yang betul Bu CBS lagi. Terima kasih. Yang ngomong di bahasa apa Bu? Sekarang murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu termasuk restitusi, konsekuensi hukuman atau peraturan. Waktunya itu ya. Kita lihat siapa ini. Menghentikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, termasuk keyakinan, restitusi, konsekuensi atau hukuman. Yang betul adalah konsekuensi. Iya, yang betul adalah Ibu Tentri. Berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman, termasuk hukuman, konsekuensi, keyakinan atau peraturan. Yang betul itu adalah hukuman, ya. Di SD yang betul. Tangan. Yang pemenangnya adalah Bu Cucu Bunga Sevita. Juara duanya Bu Tentri, juara tiganya Bu Diana. Untuk selanjutnya, supaya tidak lelah, boleh minum dulu, minum. Kita melakukan ice breaking dulu ya. Kalau saya
saya bilang pagi, tepuk 1 kali. Kalau saya bilang siang, tepuk 2 kali. Kalau saya bilang sore, tepuk 3 kali. Kalau saya bilang malam, gitu ya. Kita lakukan bersama-sama. Pagi, pagi, sore, malam, siang, pagi, siang, malam, sore. Terima kasih. Ternyata panjenengan semua masih konsentrasi. Sekarang untuk yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Nah, bertahan hidup ini kesehatan, rumah, dan makanan. Untuk kasih sayang dan rasa diterima dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam satu kelompok. Untuk penguasaan itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan harga diri, berprestasi, memimpin, diakui, didengar, dan dianggap. Untuk yang keempat, kebebasan itu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir, kesenangan itu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Selanjutnya, termasuk kebutuhan yang manakah dari cerita atau pertanyaan pemantik? Ambar, guru kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas telah datang padanya dan mengeluh Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan dilakukan menurut Anda? Kira-kira alasan Doni melakukan hal itu, kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Iya, betul sekali, Bu Ida. Kebutuhan yang belum terpenuhi dari Doni tadi adalah bertahan hidup. Sekarang selanjutnya, posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya, nah di sini posisi kontrol. Apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrol yang mana? Membuat merasa bersalah, betul sekali. Yang selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya, itu adalah posisi kontrol penghukum. Ya, betul sekali. Terus selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrol apa itu? Apa?
sekali. Untuk selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu. Itu adalah posisi kontrol sebagai teman, betul sekali. Untuk selanjutnya, 5 keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bapak Ibu bisa mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Ya. Kalau keyakinan kelas itu dilakukan bersama-sama atas dasar suka sama sukarela. Kalau peraturan kelas itu dilaksanakan dari guru, salah hanya dari guru untuk muridnya. Ya, betul sekali apa yang dikatakan Bu Tentri, tepuk tangan. Kalau keyakinan kelas itu dari diri siswa sendiri. Kalau peraturan kelas itu yang dibuat guru untuk murid. Untuk selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Oh, takut sama polisi, takut ditilang, betul. Keselamatan, iya betul sekali, Bu Aleta. Sekarang untuk yang soal kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat supaya tidak sakit, biar sehat, biar tangannya bersih? Iya, semua jawabannya benar. Nilai kesehatan atau keselamatan, inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang diakui, disepakati, dan dipatuhi oleh guru dan siswa tentang kelas impian, aturan dan konsekuensi yang harus diikuti. Keyakinan kelas dilakukan dengan diskusi, jajak pendapat antara guru dan seluruh murid pada satu kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Selanjutnya, ya, itu dokumentasi praktik membuat keyakinan kelas yang sudah kita lakukan di dalam kelas. Keyakinan kelas itu dari anak-anak yang sudah disepakati. Ubah peraturan menjadi keyakinan atau nilai kebajikan.
Nomor 1, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang nomor 2, dilarang melakukan kekerasan atau bullying. Yang ketiga, dilarang makan saat jam pelajaran. Yang kelima, dilarang mencontek saat ulangan. Nah, mengubah peraturan menjadi keyakinan kelas. Satu itu peraturannya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bentuk keyakinannya? Iya, betul sekali Bu Tentri. Nomor 1 itu keyakinan kelasnya hadir tepat waktu. Iya, boleh. Sekarang yang kedua, dilarang melakukan kekerasan atau bullying. Saling menyayangi dan menghargai. Iya, betul sekali. Yang nomor 3, dilarang makan saat jam pelajaran. Makan di jam istirahat. Iya, betul. Sekarang nomor 4, dilarang mencontek saat ulangan. Jujur, Bu. Jujur, iya. Betul lah, jujur ya. Sekarang kita lihat jawabannya. Ubah peraturan menjadi keyakinan. Nomor 1 tadi jawabannya, setiap anggota kelas perlu datang tepat waktu. Ya. Yang nomor 2, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Yang ketiga, setiap anggota kelas makan di jam istirahat. Jawabannya yang keempat, setiap anggota kelas perlu belajar. Jatuh. Oh, liatin. Jawabannya sekarang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Untuk yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Yang dimaksud ketika restitusi menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Seperti ini. Berbuat salah itu wajar, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan hal itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Untuk yang kedua, ketika restitusi yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Untuk validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Sekarang validasi segitiga restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan pada anak. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, yaitu apabila keyakinan kelas apa keyakinan kelas kita menanyakan kepada murid apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa?
kita refleksikan dari kegiatan kita yang sudah kita laksanakan tadi, yaitu yang pertama peristiwa, perasaan, penerapan, dan pembelajaran. Ayo, Bapak Ibu, kita refleksikan dari kegiatan kita sini. Yang pertama peristiwa, siapa yang bisa merefleksikan peristiwa? Bu Febri. Peristiwa. Oh iya, dari yang kemarin saya tidak tahu, tidak mengikuti, iya. Ya sekarang saya jadi lebih tahu apa itu segitiga restitusi. Terus perasaannya bahagia sekali karena itu tadi lebih yang naik tadi suka dengan tahapnya tadi. Untuk pembelajaran yaitu tadi saya hanya baru paham kalau ternyata manajer itu apa ya bisa diterapkan untuk jadi guru itu juga perlu jiwa manajer gitu ya. Saya kira hanya di perusahaan saja. Terus untuk penerapan yaitu semoga bisa diterapkan di kelas saya. Bu Febri, refleksinya sangat benar sekali dan bagus sekali. Sebelum menutup kegiatan ini, izinkan saya membacakan pantun. Closing. Keberhasilan pendidikan bukan hal yang datang otomatis. Perlu upaya-upaya strategis, harus terus rapatkan baris, bergerak bersama secara harmonis. Saya Dayu Tuti Juanita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan bahagia.